Tanya, apakah Yesus itu Allah? Bukan, saya bilang. Tetapi Yesus adalah bagian dari Allah. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena berbicara tentang dia datang ke dunia sebagai anak manusia untuk menerima firman Allah ini agar firmannya menjadi manusia. Kita ambil dua konteks, Allah dan firmannya yang menjadi manusia. Oke ya? Nah, kalau berbicara tentang apakah Yesus ini Allah itu sendiri, kalau berbicara tentang logosnya Allah, kemuliaannya Allah, ini kita berbicara tentang logos yang sudah menjadi manusia ya. Ya, Allah yang berbicara melalui anak manusia ini. Nah, karena kalau misalkan Allah tidak berbicara, kalau misalkan Allah berbicara sama seperti Musa atau kepada Elia atau kepada nabi yang sebelumnya, itu berbeda cerita, gitu loh. Nah, ini kalau berbicara tentang Allah yang menjadi firman Allah yang menjadi manusia, ya, Allah itu sendirilah yang berbicara melalui anak manusia ini, sehingga anak manusia ini yang berasal dari Allah Bapa itu adalah perantara untuk menyampaikan logosnya Allah. Gitu loh. Nah, tetapi pada saat Yesus, makanya dia datang untuk apa? Untuk memberitahukan. Yesus datang bukan hanya untuk memberitahu, untuk menebus dosa umat manusia, tidak. Tetapi Yesus datang ke dunia untuk memberitahukan segala kehendak Allah, keinginan Allah kepada umatnya agar supaya di Yohanes 3:16. Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal, gitu loh. Nah, pada saat Yesus mati di kayu salib, itulah tubuhnya itulah penebusan dosa, itu berbicara tentang tubuhnya. Tetapi karena dia pernah datang ke dunia dalam kemuliaan manusia, dalam berbicara tentang kemanusiaannya, nah, dia bangkit dan dia memperlihatkan diri bahwa dia hidup kekal, tidak binasa. Gitu loh. Sabar dulu, biar kita dapat poinnya Ica yang baik hati. Tadi kan Ica sudah mengatakan bahwa di awal Ica mengatakan Yesus bukan Allah, tetapi Allah itu adalah sang sumber ya. Itu saya catat di sini Ica ya. Kita nggak boleh, nggak gini. Kalau kita nggak apa-apa. Kalau misalkan kita mau ambil satu sisi hanya sekedar Yesus itu bukan Allah. Nah, cuman ngambil di situnya aja ya. Dan tadi kan saya sudah menjelaskan kenapa saya berbicara tentang itu, berbicara tentang kenapa saya bisa mengatakan seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan. Kalau berbicara tentang kemanusiaannya ya, manusianya dia itu adalah manusia sepenuhnya, bukan Allah itu sendiri, tetapi logosnya Allah yang menjadi manusia, itu yang kita bicarakan di sini gitu. Jadi logosnya Allah yang menjadi manusia berarti tapi agak rancu juga nanti Cak di John 17:8 di sini logos menerima rema. Di mana? Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kuterima dan telah kusampaikan kepada mereka. Amin. Nah, kalau Yesus itu adalah logos Allah itu sendiri, lalu bagaimana mungkin dia masih menerima rema? Berarti di sini ada dua entitas sayangku. Ada sang pemberi rema, ada sang penerima rema. Yang katanya Yesus ini adalah sang firman itu sendiri, yaitu logos. Kan gitu Cak ya? Betul? Nah, coba Ica menjelaskan siapa yang menerima firman, siapa yang pemberi firman. Apakah yang menerima dan pemberi itu sama atau berbeda entitas? Silakan. Oke, baik. Itu bagus banget itu. Itu ayat Alkitab yang sangat luar biasa ya menurut saya gitu. Karena kalau misal kita lihat dari situ, itu seharusnya kita sudah bisa paham gitu loh. Aku telah menerima firman-Mu. Nah, bukan menerima firman-Mu dengan cara, hai Yesus, sampaikanlah ini kepada mereka. Bukan begitu caranya, bukan abang. Iya. Coba jelaskan ini. Ya, bukan begitu. Kalau misalkan seperti itu, ya sama aja seperti Musa dan seperti nabi-nabi sebelumnya, gitu kan? Nah, di sini itu, aku telah menerima firman-Mu. Makanya
Apakah pada saat Yesus menyampaikan itu bukan Allah itu sendiri yang menyampaikan? Itulah yang disampaikannya. Aku telah menerima firman-Mu. Itulah yang firman. Keinginan Allah, kehendak Allah yang ingin tersampaikan melalui anak manusia itu yang mau disampaikan. Benar tidak? Itulah yang disampaikan. Makanya dikatakan aku telah menerima firman-Mu. Aku telah menerima ya apa yang menjadi keinginan-Mu. Sehingga aku telah menyampaikan kepada mereka. Gak ada tuh dimanapun ayatnya di dalam Alkitab. Berikan saya satu aja ayat di dalam Alkitab. Allah itu berbicara kepada Yesus Kristus yang menyatakan seperti ini. Hai Yesus, pergilah engkau ke sana, sampaikanlah kepada. Gak pernah. Ada nggak satu ayat aja gitu. Kecuali pada saat pembaptisan Allah menyampaikan apa? Inilah anak yang kukasihi. Itu menyatakan gitu, menegaskan gitu loh. Memberitahukan gitu loh. Tentang Yesus Kristus dia adalah anak yang dikatakan di Yohanes 3:16 gitu. Nah, jadi berikan saya satu ayat di dalam ayat Alkitab dituliskan ya. Hai Yesus Kristus anakku, sampaikanlah kepada umatku. Berbicara tentang sama seperti yang nabi-nabi sebelumnya, atau dikatakan nabi maaf beribu kali maaf. Nabinya seperti kalian gitu ya, maaf beribu kali maaf. Nah gitu, ada nggak gitu? Ini kita bicara gitu, maaf. Jadi ada nggak gitu? Nggak ada. Ini firmannya lah yang menjadi manusia, logosnya Allah, keinginan itu yang disampaikan. Karena makanya dikatakan aku telah menerima firman-Mu. Dia sudah menerima firmannya, logosnya Allah, keinginannya Allah. Apa yang menjadi keinginan Allah ini? Makanya dia sampaikan gitu loh. Karena tidak ada yang bisa tahu. Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu gitu. Makanya dituliskan ya, tidak ada yang mengenal Allah, tidak ada yang tahu. Nggak, Allah itu tidak ada rupanya gitu loh. Allah itu roh gitu. Nah di situ abang aku gitu. Jadi Oke, kita baca tadi Ica mengatakan dia berkata ya kan, tidak ada beginilah firman Bapa gitu kan. Ya kan gitu. Karena di sini Ica yang menulis itu kan bukan Yesus, bukan sang penerima firman itu, tetapi Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Jadi bagaimana mungkin kamu meminta hal itu sementara yang menulis ini bukan sang penerima firman? Tapi enggak apa-apalah, coba kita angkat di Yohanes 12:49. John 12:49. Nah, coba kita 12:49. Oke, saya luruskan dulu ya. Maaf, beribu kali maaf ya, Bang. Yuk. Di sini tidak ada Tuhan, di sini Yesus tidak ada menuliskan gitu loh. Nah, ini yang menuliskan kan murid-muridnya. Iya, betul. Tetapi guru itu menyampaikan. Masa guru menulis? Tidak. Guru itu mengajar, guru itu menyampaikan. Sehingga muridlah yang menuliskan. Kalau dia yang menuliskan itu namanya karangan. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, coba buka dulu Yohanes 12:49 sampai 50. Itu endingnya di situ. Coba. Yohanes. Saya baca ya, nanti saya Ica sambil buka di situ ya. Gini teman-teman ya. John 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, coba. Iya kan? Ya. Tetapi Bapa yang mengutus aku. Amin. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan sampaikan. Artinya di sini, Cak. Artinya di sini bukan Yesus ini berkata-kata kalau ada izin dari Bapaknya. Apa yang disampaikan oleh Bapaknya, ini pula yang disampaikan oleh Yesus. Apa yang disampaikan yaitu firman yang disampaikan oleh Bapa kepada Yesus, lalu Yesus menyampaikan kepada orang lain ataupun murid-murid dalam hal ini. Dan aku tahu 12:50. Dan aku tahu bahwa
perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Ini udah jelas ayat ini, Pastor Lodik ya. Artinya, iya, artinya di sini, di mana kamu meminta, dia saya demikian firman Tuhan. Ya memang yang disampaikannya itu udah sefirman Tuhan, karena yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana yang difirmankan Bapa kepadanya. Yohanes 17:8. Di situ ya. Lanjut Pastor Lodik, saya bikin kopi dulu ini. Ini menarik ini, tapi baju Ica manis deh. Hatroknya ini. Hatrok mana ya? Hatrok mana itu? Amsterdam. Di mana itu? Kanada. Oh, Kanada. Masya Allah, jauh kali ya. Kita di LA kemarin. Sekali-sekali jangan. Saya pernah sama Pastor Loading ke Hard Rock juga di LA ya kemarin. Lenteng Agung, Lenteng Agung. LA Lenteng Agung. Sekali-sekali jalan-jalan. Iya. Ada rezeki jangan di dalam negeri mulu. Enggak, saya kalau ada rezeki mau kunjungin. Saya kalau ada rezeki teman-teman, saya mau ajak Ica umroh kalau ada. Amin. Ya, Pastor Loading ya. Enggak apa-apa. Amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya kalau ada rezeki sama ya. Yang percaya katakan amin. Di bawah tuh, amin semua tuh. Iya, nggak apa-apa lah. Oke, lanjut Pastor Loading. Ya. Saya luruskan dulu ya. Oh, boleh, silakan. Kalau tadi Papi Gembala bilang ya, mengatakan bahwa nanti kalau aku ada rezeki, aku mau bawa Ica ke ini apa namanya umroh ya. Nah, itu di sana katanya orang non Muslim boleh masuk kok, gitu. Nah, itu sudah ada undang-undangnya. Jadi non Muslim itu boleh masuk ke sana dan boleh melihat, gitu. Wow, aku bersyukur banget kalau ya kan lumayan gratis ya kan. Tunggu Cak. Ini kok ada pendekar muda yang katakan amin itu botol. Aneh kamu. Mendoakan orang yang baik kok botol. Aneh-aneh aja kamu ini pendekar muda ya. Iya. Aneh. Nah, gitu. Jadi kalau karena di sana itu katanya di negeri sana itu katanya itu boleh non Muslim itu masuk sekarang, dan kalian boleh lihat itu pemerintahan Arab sana memperbolehkan di luar dari Muslim itu boleh masuk, boleh melihat, boleh belajar. Nah itu makanya kalau misalkan ada rezeki begitu gratis begitu, siapa yang nggak mau ya? Saya katakan saya mau, tetapi saya mau belajar di sana gitu. Nah, oke, kita buka lagi di Yohanes ya. Yohanes 12 ayat 48 ya, 49 ya. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Nah, itu yang dikatakan. Makanya saya bilang ini ayat bagus banget ya. Ini bagus banget. Kenapa? Bagus diputar ya? Hah? Kenapa? Bagus diputar. Bagus diputar. Sambil bercanda kita menghibur di bawah kan? Iya, di bawah juga lanjut ya. Iya. Nah, lanjut. Ini bagus banget. Kenapa saya bilang seperti itu? Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Karena sudah dikatakan Yesus itu adalah perantara. Dia perantara agar firman-Nya menjadi manusia. Nah, sudah saya katakan ya, Allah menyampaikan melalui anak manusia ini, sehingga apa yang disampaikannya itu melalui dirinya. Makanya dikatakan di sini bukan dari diriku sendiri. Bukan dia yang berbicara, dia menegaskan di situ, tetapi ya. Nah, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan, gitu loh. Apakah bisa kita itu berbicara? Misalkan gini loh, ya contoh ya. Tanpa dia, kalau misalkan saya di dalam diri saya itu tidak memerintahkan untuk saya berbicara, apakah saya bisa berbicara? Tidak. Ya kan? Apakah mungkin saya akan tetap diam, gitu loh. Tetapi karena Allah yang memerintahkan, ini kita berbicara tentang Yesus Kristus, gitu. Iya, betul.
Nah, karena Allah yang memerintahkan, Allah yang menyampaikan, makanya itu tersampaikan melalui anak manusia ini. Makanya saya katakan sekali lagi, ya, Yesus adalah perantara agar firman Allah, logosnya Allah, ya, agar keinginan Allah tersampaikan melalui anak manusia ini, gitu loh. Ya, makanya di sini dikatakan, sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, bukan dia yang berbicara, tetapi, ya, nah, Bapa yang mengutus aku, dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus kukatakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Amin. Makanya di Yohanes 3:16, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya kita beroleh hidup yang kekal. Agar Yohanes 1 ayat 3, ayat 1 ayat 14 itu terjadi, gitu loh. Agar Yohanes 1 ayat 14 itu terjadi dan apa yang disampaikannya itu benar-benar Allah yang menyampaikan, gitu, melalui dirinya. Nah, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku. Makanya disampaikannya, gitu loh. Apakah pada saat itu dikatakan Allah itu yang enggak? Makanya di sini itu banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang Alkitab, gitu. Banyak sekali orang yang tidak paham tentang firman Tuhan. Sehingga ya coba baca sedikit. Oke, lanjut. Ya, masuk. Coba. Ketika Yesus dibaptis Yohanes di Sungai Yordan, itu kan terdengar suara dari langit kan? Amin. Ya, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Itu suara siapa di langit itu? Allah Bapa. Allah Bapa. Tuhan atau bukan itu suara dari langit? Kalau berbicara tentang Tuhan, ya Tuhan dia penguasa. Iya, Tuhan atau bukan suara dari langit itu? Tuhan. Tuhan. Yang dibaptis itu sama Yohanes Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan juga, karena dia berasal dari Allah Bapa. Berarti ada Tuhan di atas, ada Tuhan di bawah, betul? Satu, sudah dikatakan itu kan berasal dari Allah Bapa. Gimana sih? Kan sudah dikatakan bersama-sama. Coba Ica baca Yohanes 1:14. Firman itu coba baca Yohanes 1:14. Coba. Saya baca lagi ya. Iya, coba. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, iya, firman itu, iya sabar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul kan? Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Allah Bapa. Allah Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus, betul kan? Iya, berbicara tentang kudusan ya. Iya, oke. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Sepakat. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Sama aja satu itu, nggak ada bisa. Karena berasal dari Allah Bapa. Iya, ini kan memberi. Allah Bapa memberi, Yesus menerima. Nah, sepakat? Yaitu memberi dan menerima. Menerimanya itu berbicara tentang apa? Kemuliaan itu berbicara tentang apa? Itu yang harus kita tahu. Iya, bukan. Jangan dulu kita ke situ kan. Firman itu telah menjadi manusia. Dengar dulu. Gini loh, Loding. Kalau misalkan kamu tidak mau tahu tentang hal itu, ya itu udah susah gitu. Tidak, saya mau tahu. Tapi kita start dari sini dulu. Masalah kemuliaan yang diberikan itu kemuliaan nanti kita kaji lagi. Tapi masalah memberi karena begini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Kita mau asumsi atau tidak asumsi, kita mau suka atau tidak suka, terima atau tidak terima, di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat kan? Yang memberi adalah Allah Bapa, yang menerima adalah Yesus. Betul? Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan, Cak? Gak ada di mana memberi, di mana berbicara tentang ketuhanan, itu berbicara tentang kemuliaan. Iya, di situ yang memberi kemuliaan kepada Yesus siapa? Allah Bapa. Allah Bapa, Tuhan atau bukan ini? Tuhan. Yang menerima kemuliaan dari Allah Bapa yang Tuhan tadi ini siapa? Nah, coba kamu baca di Yohanes 1 ayat 1. Kalau kita bilang bersama-sama itu apa? Baca dulu Yohanes 1 ayat 1. Nah, iya, Yohanes 1 ayat 1. Baik.
pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Amin. Ya, berarti firman itu Yesus kan? Amin. Oke, kalau firman itu Yesus, coba kita kembali ke Yohanes 1 nomor 1, kita ganti firman itu Yesus. Pada mulanya adalah Yesus, Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Berarti Ica jadi Wanes, sama seperti Mikana nanti. Kan? Cuma satu. Loading. Sekarang begini, firman dan Allah bisa berpisah atau tidak? Saya boleh jelaskan nggak? Iya, silakan. Supaya kamu juga nggak blunder. Iya. Kalau misalkan, iya. Kalau misalkan kamu berpikiran seperti itu nanti akan menjadi blunder kamunya. Karena apa? Kalau kamu mengatakan, oke, kita ganti Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, pada mulanya adalah Yesus, ya. Yesus itu bersama-sama dengan Allah dan Yesus itu adalah Allah. Nah, kalau kamu mengambil Yesus itu adalah Allah hanya sekedar dengan kalimat seperti ini, kamu tidak mau tahu dengan kalimat yang di atasnya, yaitu makanya saya katakan kamu akan blunder, gitu loh. Nah, mau tahu, silakan Ica jelaskan. Silakan. Saya pengen tahu loh di situ. Nah, oke. Kalau dikata pada mulanya adalah firman, itu betul. Pada mulanya adalah firman. Nah, kenapa sih dikatakan pada mulanya adalah firman? Pada mulanya adalah firman, karena Allah itu kan roh. Allah itu tidak terlihat, tetapi kita bisa melihat kemuliaannya melalui siapa? Melalui ciptaannya, langit dan bumi. Nah, makanya sepakat. Kalau dikatakan firman itu adalah Allah, karena dikatakan bersama-sama. Kalau itu bagian dari Allah, bisa dikatakan itu adalah Allah. Bukan berarti kita adalah onenes, tidak. Gitu loh. Tetapi berbicara tentang bagian, ya, bagian itu dikatakan bersama-sama, gitu loh. Kalau kita mau ambil satu kalimat ini, firman itu adalah Allah, berarti Yesus itu adalah Allah. Ya, kalau kita berbicara tentang Yesus ini adalah Allah, karena dia adalah bagian dari Allah, gitu loh. Oke, baik, saya paham. Contohnya begini, Caya. Ini saya ambil analogi boleh, biar saya mudah paham ya. Nah, sebelum analogi, Oke, silakan dulu Papi. teman-teman di bawah, macet ini tap-tapnya 1,6 Iya. ini, Masya Allah ya. Mudah-mudahan Pecahkan sampai 100K. Di Maka ya, sore ini teman-teman dibantu tap-tapnya dulu. Ya, di lap-lap oren teman-teman yang sudah hadir di lap oren biar kuat amal kita. Lanjut, Mas Rode. Oke, siap. Nah, ini kertas. Coba perhatikan sini dulu. Ini kertas kita analogikan saja. Ini adalah Allah Bapa. Ya, kertas ini kita analogikan. Ya. Nah, di dalam sini kan ada firman, kan? Nah, ketika inilah firman. Firman itu keluar dan menjadi manusia, kan? Karena firman ini adalah bagian daripada Allah Bapa. Betul atau tidak? Lanjut aja. Iya. Ketika Anda contohnya ini Allah Bapa. Keluarlah firman ini, misalnya inilah firman, dia menjadi pulpen. Apakah pulpen ini adalah Bapa itu sendiri? Pasti bukan, tetapi bagian daripada Bapa. Berarti di situ ada dua entitas. Ada entitas yang terlihat firman menjadi manusia, dan ada entitas yang tidak terlihat, yaitu Allah Bapa. Karena Allah tidak terlihat. Berarti di situ firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Yang memberikan kemuliaan itu Allah Bapa yang tidak terlihat itu. Memberikan kemuliaan kepada siapa? Kepada Yesus itu yang terlihat. Berarti di situ ada dua entitas. Ada yang memberi, ada yang menerima. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, siapa yang Tuhan? Di antara yang terlihat dengan tidak terlihat, siapa yang Tuhan? Begitu. Coba. Allah Bapa memberi kemuliaan kepada Yesus. Nah, yang memberi dan yang menerima yang mana yang Tuhan? Atau dua-dua Tuhan? Oke. Reniin ya. Nah, silakan. Makanya kita itu gini loh teman-teman, kita tuh harus tahu juga ya arti Tuhan itu apa sih gitu loh. Tuhan itu bukan. Nah, bagus. Nah, silakan. Tuhan. Kalau kita berbicara tentang Tuhan, Tuhan itu artinya penguasa, benar tidak? Coba buka di KBBI. Oke, kita buka ya. Tuhan. Ya. Buka. Biar enak kita dapat edukasi kan? Iya betul.
Buat teman-teman di bawah dibantu apa ya, tip-tip layar ya teman-teman. Yang muslim yang belum follow silakan follow kita semua di atas ya. Ica ini orang baik loh. Ada kawan saya dulu itu dia diskusi baik seperti Ica. Minggu depan langsung mualaf dia. Ya kita nggak tahu teman-teman ya. Misalkan kalau misalkan saya bisa mualaf, saya jempolin 100 buat orang. Wah, Masya Allah. Oke. Ya Allah. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Di bawah. Yang percaya katakan amin, teman-teman. Di tap lagi. Ya. Allahumma taqabbal hajjal khuruj li hidayatina wa hidayati ummati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Ica dapat hidayah ya. Kita hanya amin, asbab ya hidayah saja. Amin ya Allah. Orang baik. Ica bilang amin. Oke, Ica bilang amin lagi. Amin. Amin ya Allah. Gini loh, gini. Maksud saya gini, bagaimana saya mau mengaminkan padahal saya sudah tahu kebenarannya? Gimana sih lu ah? Oke, makanya ini kita kaji kebenaran kan? Makanya kalau tadi saya tidak paham. Sabar dulu Ica. Ini ada ya, dengar aja. Ini berhok Ica mau mualaf ini saya pasangannya saya dong yang jadi imamnya. Aneh-aneh aja ini netizen ya. Sabar. Udah banyak yang mau ngelamar aja. Sabar. Langkai tidak ada yang akan sampai kepada Ica tanpa melalui Papi Gembala dan Pastor Loading. Sorry ya, nggak ada yang sampai ya. Lanjut. Kalau misalkan saya mualaf itu 100 jempol saya kasih gitu loh. Karena apa? Kalau tadi dibilang amin, ya saya tidak akan mengaminkan karena saya sudah tahu kebenarannya. Buat apa saya mengaminkan yang menurut saya itu tidak benar? Itu menurut saya. Maaf. Nah, karena kan kita setiap iman itu kan kita harus belajar gitu loh. Kita harus belajar dan setiap saya belajar dan tambah belajar, iman saya dikuatkan. Dan puji Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus itu adalah raja dari segala raja gitu. Ya, sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, yang maha esa. Sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, itu menurut KBBI. Coba baca ulang KBBI. Tuhan menurut KBBI. Arti kata Tuhan menurut KBBI, ya, arti kata Tuhan adalah Tuhan satu, sesuatu yang diyakini, dipuja oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya, maha esa. Itu oke. Definisi itu masuk kepada Yesus atau tidak? Masuklah. Di mana masuknya? Tuhan adalah, coba baca, Tuhan adalah sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa. Oke, sabar. Oleh manusia. Yesus itu manusia atau bukan? Yesus manusia atau bukan? Dia manusia tetap. Ketika Yesus jadi manusia, siapa Tuhannya Yesus? Kalau dia manusia. Oke. Siapa Tuhannya Yesus? Nah, asyhadu. Oke, lanjut. Ya, oke. Siapa tuh? Kalau kalian mengatakan bahwa pada saat Yesus sebagai manusia, ya, dia datang sebagai manusia, Tuhannya siapa? Dia tidak mengatakan ya bahwa berbicara tentang hal ketuhan, tetapi dia menyuruh kita menyembah Allah Bapa. Benar tidak? Ya. Nah, cakep. Ini sudah mulai masuk nih. Sudah mulai masuk nih. Oke, kalau gitu saya open cam lagi ya. Ini udah mulai menarik ini teman-teman. Ini udah mulai menarik ya. Jadi menurut Ica, Yesus. Oke, lanjut. Saya lanjutin lagi ya. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu, gitu loh? Karena sudah dikatakan dia datang untuk menyelamatkan, dia datang untuk apa? Untuk menerima firman Allah, untuk menyampaikan kehendak Allah. Nah, menyampaikan kehendak Allah kepada umatnya, gitu loh. Nah,
Makanya dia tidak pernah, tetapi dia menegaskan. Dia menegaskan bahwa pada saat dikatakan, jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, ya benar apa katamu. Itu sesuatu penegasan di mana bahwa dia adalah Tuhan. Tetapi dia tidak pernah menyatakan bahwa ya aku adalah Tuhan, nggak pernah. Dan menyombongkan itu adalah kesombongan. Hanya iblis yang mempunyai kesombongan itu. Karena apa? Pada saat kalau kita berbicara tentang kesombongan, ya, itu berbicara tentang iblis. Karena hanya iblis yang minta disembah, gitu loh. Yesus Kristus menyatakan seperti itu karena dia datang, ya. Dia datang sebagai perantara untuk menyampaikan kehendak Allah Bapa, karena dia adalah firman-Nya. Makanya disuruh kita itu menyembah Allah Bapa, bukan Allah yang lain, gitu loh. Cak. Sabar, Cak. Kamu tadi sabar. Oh iya, sorry. Aku belum kelar, sabar ya. Nah, di situ dia menyatakan seperti itu. Dia nggak pernah meminta sembahlah aku, enggak. Karena hanya iblis yang minta disembah. Karena pada saat ya Yesus dicobai, ya, iblis menyatakan seperti ini. Sembahlah aku, akan aku berikan semuanya. Hanya iblis yang menyatakan seperti itu. Tetapi dia menegaskan, apa ditegaskannya di situ? Ya, sembahlah Tuhan Allah Bapamu. Tetapi apa? Iblis pergi. Dan dia mengetahui, karena apa? Dia mengetahui itu semua. Gitu loh. Tentang kedatangan dia ke dunia ini, dia juga tahu. Iblis itu juga tahu. Gitu loh. Makanya pada saat Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai anak tunggal Bapa untuk menerima firman Allah. Itu berbicara Yohanes 1:14, kemuliaan. Nah, berbicara tentang kemuliaan itu adalah kekudusan yang dimana anak manusia ini bukan sama seperti kita. Dia tidak sama seperti kita yang menginginkan dunia ini. Gitu. Ini adalah anak manusia yang penuh dengan kemuliaan, kekudusan, sehingga firman Allah bisa tersampaikan melalui anak manusia ini, sehingga firmannya bisa menjadi manusia, gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang sesuatu yang diyakini, dipuja, apakah kami tidak memuja Yesus Kristus? Kami memujanya. Makanya dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu penegasan. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada yang dapat melihat Allah Bapa. Anaknya yang menyatakannya. Nah, dikatakan disembah oleh manusia. Karena apa? Karena dia adalah firman-Nya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Apabila kita menyembah Yesus Kristus, kita juga menyembah Allah Bapa. Karena dia adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Gitu loh. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Alkitab menyatakan, tetapi makanya dikatakan di ayat yang tadi di Korintus ya, mereka itu tidak mengerti, mereka taunya Allah, Sang Pencipta Allah, tetapi mereka itu tidak meyakini. Mereka itu hanya memikirkan keimanan, hanya beriman saja, tetapi mereka tidak tahu, tidak mengenalnya gitu. Padahal dia sudah datang ke dunia dalam rupa manusia, gitu loh. Nah, oke ya, sebagai Maha Kuasa, apakah dia tidak Maha Kuasa? Segala kuasa telah diberikan kepada siapa? Yesus Kristus. Gitu loh. Segala kuasa telah diberikan kepadanya. Makanya dia datang untuk orang hidup dan yang mati. Apakah ada lagi yang datang? Mana ada? Oke, Cak, saya dapat poinnya. Tadi Ica mengatakan Yesus itu tidak pernah mengaku Tuhan, kan gitu. Karena yang mengaku Tuhan itu ya, adalah ya kan. Boleh buka di Matius 12:8. Oke. Matius 12. Itu perkataan siapa? Ya. Penegasan beda ya, mengakui sama penegasan beda ya. Iya. Matius 12 ayat 8 ya. Ya. Matius 12 ayat 8. Ya. Ini perkataan siapa? Oke. Matius 12 ayat 8, beginilah firman Tuhan ya. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang 12, Matius 12 nomor 8. Ya, kita juga nggak ayat 8 dulu, kita baca dulu. Oh ya. Silakan.
Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu siapa yang mengaku Tuhan? Siapa? Karena anak manusia ada siapa? Ayo, siapa itu? Bisa kasih tahu nggak? Silakan saya. Hati-hati kamu bilang yang ngaku Tuhan iblis loh. Hati-hati loh. Oke, silakan. Makanya saya bilang ya, kita harus tahu yang namanya penegasan sama yang namanya pengakuan, yang dia itu pengakuan sama penegasan itu berbeda, Bang. Iya. Makanya kita harus belajar di situ. Kenapa saya buka sebelumnya? Supaya kita bisa tahu alur cerita ini seperti apa. Makanya dikatakan pada saat ini ya, jika kamu mengatakan aku guru dan Tuhan, itu penegasan. Ya benar, itu penegasan. Aku adalah guru dan Tuhan. Karena apa? Ada kata-kata di mana menyatakan di mana Tuhan itu berada. Gitu loh. Apakah kamu guru? Apakah kamu... Nah, itu adalah apa namanya? Itu pernyataan dari orang lain sehingga dia menegaskan itu benar. Nah, sama seperti ayat ini, aku berkata kepadamu. Nah, karena apa? Karena di ayat-ayat sebelumnya ada yang menyatakan tentang ya murid-murid memetik gandum pada hari Sabat. Nah, ini berbicara, makanya aku berkata kepadamu itu penegasan. Ya. Jika di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ya, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itu penegasan. Makanya kita harus tahu, Bang. Kalau misalkan Abang mau menginginin bahwa itu adalah pengakuan, salah. Makanya kita harus baca. Kita harus baca dulu. Jadi penegasan ini termasuk pengakuan tidak? Kalau penegasan ini itu berbicara ada yang mau ibaratkan nih sama seperti ini. Apakah kamu guru? Apakah kamu Tuhan? Kalau kamu tidak percaya, ya benar sama seperti gini. Contohnya ya. Misalkan ya, ada seorang guru datang ke pemukiman sehingga dia memberitahukan, dia mengajar dan apa yang diajarkannya itu benar semua dan tidak ada satupun yang ibaratkan di luar dari pembelajaran. Sehingga ada salah satu orang yang menyatakan seperti ini, apakah kamu guru? Benar nggak kamu guru? Benar nggak Kak? Padahal dia sudah kasih tahu. Sehingga guru ini menegaskan, iya benar, saya adalah guru yang mengajarkan. Itu penegasan. Karena ada sesuatu hal ya di mana kenapa dia harus menegaskan itu sama seperti ini gitu loh. Makanya kita baca dulu di ayat 1-nya sampai, tapi nggak usah ke ayat 1-nya, ke ayat 6-nya ini harus kita tahu gitu loh. Makanya itu adalah penegasan di mana dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat gitu loh. Ya. Ini yang saya nanya, apakah penegasan itu adalah pengakuan? Berbeda lah Bang. Di mana bedanya, Cak? Tadi kan saya sudah sampaikan, masa nggak didengar sih? Iya. Saya sudah sampaikan loh Bang. Masa Baik. Berarti kan di sini dia berkata karena, contoh Ica ya, karena Ica adalah seorang wakil bupati. Ini pengakuan atau penegasan? Oke. Karena Ica, ini dari siapa nih? Ica yang kan di sini kan yang berkata Yesus. Ica yang berkata. Coba. Oke. Nah, kalau misalkan saya yang berbicara, tidak ada yang mau tahu, ya, itu namanya apa? Itu namanya pengakuan, karena tidak ada yang mau tahu. Kagak, lagian kalau nggak ada yang denger, yang ngomong sendiri, Ca. Masa lu ngomong sendiri sih? Pasti ada orang lah di situ. Iya. Sekarang gini. Gimana sih? Ya. Tadi kan kau baca dari atas kan? Kau baca dari atas tadi kan? Apa kata Yesus dari atas? Coba baca ulang. Saya baca ulang ya. Makanya coba. Oke, saya baca ulang. Aku berkata kepadamu, berarti ada seseorang. Oke, kita baca lagi, nggak ada masalah. Aku berkata kepadamu, aku itu siapa? Yesus Kristus. Yesus berkata kepada
Seseorang kan? Berarti penegasan. Ya, pengakuan atau bukan? Itu ayat 1. Oke, saya baca. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Nah, ini yang dikatakan orang fasik. Ya, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam?" Ayat 5, "Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat?" Nah, ini di sini udah mengerti. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Di sini kan sudah kita tahu orang fasik dan orang saduki, orang-orang fasik ini yang menyatakan seperti itu sehingga dia menegaskan. Nah, kalau tidak ada celah, kalau tidak ada, misalkan sama seperti tadi contohnya, saya mengatakan, "Hai, saya adalah seorang bla bla bla," saya bilang gitu. Tapi nggak ada yang mau tahu, ibaratkan belum ada yang bertanya, tidak ada, itu namanya memberitahukan. Tetapi penegasan, ada orang fasik ini kan di ayat 1-nya harus kita baca. Orang fasik ini menyatakan tentang murid-muridnya sehingga Yesus menegaskan, memberitahukan, mengajarkan apa yang dituliskan di ayat selanjutnya gitu sampai ke ayat 8 gitu loh. Nah, kita harus paham dulu. Jangan kita ambil satu, itu siapa yang kasih tahu? Memang Yesus Kristus memberitahukannya. Karena apa? Karena ada orang fasik yang menyatakannya gitu loh. Gimana sih? Gini sayang, tadi pas loading kan bawa yang 6, Matius 12:6. "Aku berkata kepadamu," ya kan? Bla 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 bla. "Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Yang mengaku Tuhan atas hari Sabat ini siapa? Itu penegasan loh. Iya, yang mengaku Tuhan atas hari Sabat siapa? Oke, saya mau tanya, apakah pada saat ini dikatakan di sini, "Akulah Tuhan pada hari Sabat"? Ada nggak dituliskan di situ? Ya tinggal ditambah aja, Cak. Makanya saya harus belajar yang namanya penegasan sama ya pengakuan. Kalau pengakuan di sini akan dituliskan aku adalah Tuhan atas hari Sabat, itu adalah pengakuan. Tetapi penegasan tidak ada di sini, dia bilang di situ bahwa aku nggak ada, tetapi dikatakan karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Di situ pun nggak ngerti-ngerti juga gimana sih? Kau ini cakep si Ca ini cakep ini. Ini kayak bajai. Iya, lu kayak cakep bajai, ngelesnya enak, cakep ngelesnya. Kayak bajai. Kayak bajai. Coba begini, Ca. Oh iya. Coba saya kasih analogi sedikit sama Ica ya. Saya kasih analogi Ica. Ica mau ke tempat ini, saya kasih analogi boleh tidak Ica? Saya kasih analogi sedikit. Oke. Ica mau ke tempat saya. Ya, Ica mau datang ke tempat saya, tetapi Ica tidak tahu jalan. Maka saya mengutus Papi Gembala ke tempat Ica agar Papi Gembala menunjukkan jalan agar sampai kepada saya. Begitu sampailah Papi Gembala kepada Ica, Ica mengira bahwa Papi Gembala itu adalah loading. Itu salah apa benar? Gak nyambung itu analoginya. Dengar dulu. Coba dengar. Ica, iya, dengar. Dengar dulu, begini. Coba kamu simak baik-baik. Kamu Ica mau ke tempat saya. Ica tidak tahu jalan nih, mau ke tempat saya. Ya, kamu tidak tahu jalan menuju ke tempat saya. Saya telepon kamu. Agar kamu tidak tersesat. Sabar dulu. Kamu mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan. Ya. Kamu katakan saya tidak tahu jalan ke tempatmu loading. Maka saya mengutuslah Papi Gembala kepada Ica agar menunjukkan jalan menuju kepada saya, biar Ica tidak tersesat. Ya, begitu tibanya Papi Gembala kepada Ica
Ica mengira bahwa papi gembala itu adalah loading. Salah apa benar? Kalau dibilang salah atau benarnya, di sini saya bertanya dulu, apakah saya sudah telepon kamu bilangin loading minta tolong dong, ini gue nggak tahu tempatnya. Nah, kalau misalkan kita sudah makanya itu Ica. Enggak nih, dengerin dulu. Kalau misalkan ada komunikasi, ya, kalau saya menyatakan dia ini adalah loading, ya itu salah karena kita udah ada komunikasi. Tapi kalau misalkan tidak ada komunikasi, itu tidak salah karena apa? Kita kan gak ada komunikasi. Kamu nyuruh orang. Begini, kamu dengar dulu. Nah. Kamu dengar baik-baik. Kamu mau ke tempat saya, kamu telepon loading, saya mau ke tempat kamu, tapi saya tidak tahu jalan. Kamu nggak? Saya pernah lihat wajah kamu nggak? Tidak pernah lihat. Kamu tidak. Oke, kamu ke tempat saya. Mau ke tempat saya, kamu tidak tahu jalan, saya utuslah papi gembala ke tempat kamu dengan tujuan agar menunjukkan jalan kepada Ica biar selamat sampai ke tempat saya. Oke, saya begitu dulu. Papi gembala sampai, iya dengar dulu. Begitu papi gembala sampai kepada Ica, dengar dulu. Begitu papi gembala sampai kepada Ica, Ica mengira bahwa papi gembala itu adalah saya. Salah apa benar itu? Saya mau tanya dulu, pada saat kamu mengatakan seperti itu, kamu bilang sama saya nggak? Saya nanti mengutus teman saya nih ke sana. Kamu bilang gitu nggak ke saya? Iya, saya bilang saya mau ngutus teman saya ke sana. Saya mau ngutus teman saya ke Ica agar sebagai penunjuk jalan agar Ica tidak tersesat. Ikutlah dia, ikutilah dia agar kamu tidak tersesat. Ya. Percayalah kepada Papa Lopo, percayalah kepada Papi Gembala agar kamu bisa selamat sampai ke tempat saya. Ya, nah begitu Papi Gembala tiba, kamu mengira Papi Gembala adalah loading, sama apa? Salah atau benar itu? Enggak lah, kan kita udah salah ya? Ringan, gimana sih lu? Oke. Kan Oke, salah. Oke, sabar. Oke, ini poinnya di sini. Gimana sih? Oke, poinnya di sini. Makanya poinnya di sini. Dengar dulu, poinnya di sini. Ulangan 18:18 Elohim sudah mengonfirmasi kepada kita manusia. Akan kubangkitkan seorang nabi di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu. Dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya. Dan dia berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Berapa ayatnya? Ayat berapa? Ulangan 18:18 dibaca. Ulangan itu konfirmasi atau bukan itu? Baca ya, supaya kita tidak ini ya. Ulangan 18 Coba baca. 18 ya. Ulangan 18 ayat 18 di sini dikatakan beginilah firman Tuhan ya. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, yang mau ditanyakan di sini gimana? Itu nubuatan untuk siapa? Yesus Kristus. Untuk Yesus. Berarti sudah ada konfirmasi atau tidak bahwa seorang nabi akan kubangkitkan? Sudah ada. Begitu seorang nabi datang sebagai utusan Tuhan, Ica mengira dia adalah Tuhan. Salah apa benar? Ketika saya menelpon Ica, ketika Ica menelpon saya, akan kuutus Papi Gembala kepada kamu. Ikutlah Papi Gembala, maka kamu tidak akan tersesat. Karena aku dan Papi Gembala itu adalah satu. Sama-sama menuju kepada aku. Begitu datang utusan Tuhan, Ica mengira bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus mengatakan menyembah kepada Allah. Wahai Ica, wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku hanya diutus. Sekarang begini Ica, ulangan 18:18 di situ nubuatan tentang kedatangan Nabi, betul? Oke, lanjut. Oke, yang datang Nabi atau Tuhan? Dia adalah Nabi, dia adalah Tuhan. Nah, disitulah saya katakan kepada Ica, saya akan utus Bang Palopo. Yang datang Bang Palopo atau loading? Nah, kalau kamu berbicara tentang karena apa? Kalian berbeda. Gini Cak, kalau kita bisa bersatu, kenapa harus berbeda? Saya sedikit aja. Boleh Kak, boleh. Silakan. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang analogi yang diberikan oleh loading, ya yang tadi,
Nah, itu menurut aku tuh salah. Karena apa? Analoginya itu berbicara tentang dia, ini kepemimpinan gitu. Apakah Bang Gembala ini berasal dari loading? Kan tidak, cuman dia itu bawahan, beda cerita. Nah, kalau kita berbicara tentang Nubuatan Yesus Kristus itu banyak sekali ya di dalam Alkitab. Itu berbicara tentang ya nabi. Apakah Yesus itu nabi? Iya, karena dia menerima firman Allah. Apakah dia guru? Iya, betul, dia mengajar. Apakah dia Tuhan? Benar, karena dia penguasa. Dia berkuasa atas segala langit dan bumi. Dia kan sudah dikatakan yang dapat menebus dosa umat manusia itu adalah Tuhan. Yang bisa membawa kita ke surga itu adalah Tuhan. Gitu. Siapa lagi yang bisa berkuasa? Diri kita. Wah, siapa itu? Itulah dikatakan di 1 Korintus itu. Makanya harus hati-hati terhadap orang fasik itu, orang Saduki. Siapa? Kamu bilang Yesus berkuasa? Iya, dia berkuasa atas langit dan bumi. Segala. Oke. Siapa yang memberikan? Iya, sabar. Siapa yang memberikan Yesus kuasa? Kalau Allah Bapa tidak memberikan Yesus kuasa, Yesus bisa berkuasa atau tidak? Bagaimana Yesus bisa ketahuan dia datang ke dunia ini gimana? Oke, ini saya akan jelaskan kamu biar supaya nggak loading. Kamu loading banget sih. Nah, oke, saya sedikit ya. Begini Ica, ketika Ica mengatakan bahwa Yesus itu maha kuasa. Oke, silakan. Saya jelaskan sedikit aja gitu. Ini kita berbicara tentang nubuatan di mana Yesus Kristus datang, ya. Yesus Kristus datang. Makanya tadi apakah